Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan platform penjualan buku online yang kami ambil untuk tugas e-commerce kali ini. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ramadhani Nasution dengan NIM 0702221010. Analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis diperlukan untuk memberikan gambaran bagaimana proses atau aktivitas-aktivitas utama yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Berikut analisis proses bisnis. Yang pertama ada promosi produk, 2 pemesanan produk, 3 komplain produk, 4 pembatalan pemesanan produk. Kemudian ada analisis pelaku bisnis. Analisis pelaku bisnis diperlukan untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas dengan sistem yang sedang berjalan. Hal ini berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsinya. Berikut analisis pelaku bisnis dari sistem yang sedang berjalan. 1. Pemilik toko, 2. Konsumen, 3. Supplier. Kemudian ada analisis permasalahan dan solusi. Analisis permasalahan dan solusi diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang sedang terjadi dan diberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut beberapa permasalahan beserta solusi yang diberikan. 1. Calon konsumen kesulitan dalam mendapatkan informasi detail produk karena hanya mengandalkan beberapa gambar produk yang tersedia di internet. 2. Calon konsumen kesulitan untuk melihat desain produk apa saja yang disediakan oleh toko. 3. Pemilik toko kesulitan dalam mencatat data konsumen sehingga ada data identitas konsumen yang berulang dan dalam pemesanan. 4. Tidak ada konfirmasi yang cepat untuk proses pengiriman produk. Solusi dari permasalahan analisis yaitu yang pertama ada menyediakan halaman produk agar konsumen dapat melihat daftar produk beserta informasi detailnya secara langsung. Yang kedua, disediakan layanan untuk pencarian produk agar konsumen lebih mudah melakukan pencarian berdasarkan kategori produk yang telah disediakan. Yang ketiga, disediakan layanan pendaftaran sebagai member untuk konsumen yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai member. Yang keempat, disediakan layanan untuk mengkonfirmasikan pengiriman produk yang akan dikirim ke alamat konsumen. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dengan nomor NIM 0702221046. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang teori basis data. Teori basis data. Yang pertama, basis data. Basis data atau database ialah kelompok informasi yang terstruktur serta terorganisir secara sistematis di dalam sebuah komputer atau sistem penyimpanan data lainnya. Basis data digunakan dalam menyimpan, mengelola, dan juga mengakses berbagai jenis informasi, mulai dari data teks, gambar, hingga data numerik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang ada di dalam sistem. Yang kedua, PHP. PHP-MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL dan atau tool yang paling populer untuk mengelola database MySQL. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar PHP-MyAdmin karena aplikasi ini sedikit banyak akan dapat digunakan dalam pengembangan situs web. Di beberapa template WordPress terkadang juga memerlukan akses ke database. Yang ketiga, MySQL. Perangkat lunak MySQL digunakan untuk mengelola sistem basis data SQL atau DBMS. Ini adalah sistem yang mendukung banyak pengguna dan rate trading dan telah diinstal lebih dari 6 juta di seluruh dunia. Perusahaan Swedia MySQL Lab mengembangkan dan mendukung MySQL yang tersedia secara gratis dengan lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Angelina Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari database. Database kami di sini kami namai sesuai dengan nama web kami yaitu Bookshelf. Di database kami ini terdapat ada 11 tabel. Yang pertama itu tabel cart atau keranjang dalam proses checkout untuk pembelian bukunya. Yang kedua ada kategori, yaitu kategori dari bukunya. Ini bagian klien, ada pemasukan buku, ada list order pembelian, tabel produk, hingga sampai ke tabel user atau tabel login. Di tabel user, contohnya seperti ini.
ada first name, last name, username buat login dan passwordnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu bagian dari tampilan website kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tampilan website penjualan buku yang telah kami buat. Ketika kita membuka websitenya, berikut ini adalah tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini ada menu-menu di navbar seperti menu search untuk mencari sebuah buku dan menu home. Ini adalah kategori dari buku-buku yang akan kami input ke dalam website ini. Nah, seperti ini. Ini masih contohnya masih satu. Setelah itu di About Us-nya masih kosong. Nah, ketika kita membuka website ini, kita tidak harus login. Karena kalau kita cuma melihat-lihat saja, tidak harus login. Kecuali ketika kita ingin membeli sebuah buku, kita diharuskan untuk login. Nah, jika belum mempunyai sebuah akun, kita bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan akan membuat akun. Nah, di default delivery address ini adalah alamat yang akan dikirimkan jika kita membeli sebuah buku dari website ini. Jika sudah, kita klik register. Setelah itu, kita sudah berhasil login. Ketika kita sudah login, berarti kita bisa membeli buku dari sebuah website ini. Berikut saya contohkan bagaimana cara membeli buku dari website ini. Contohnya seperti buku koleksi pemrograman web. Kita view, setelah itu ada menu add to cart, yang artinya masukkan ke dalam keranjang. Nah, setelah kita masukkan ke dalam keranjang, kita bisa lihat di menu chart yang ada di sisi kanan. Nah, di sini kita bisa memilih berapa buku yang ingin kita beli. Bisa satu atau bisa dua. Atau kita tidak jadi beli, kita bisa menghapusnya di menu sebelah kiri. Atau kita ingin mengosongkan semua keranjang, kita bisa pakai menu empty cart. Nah, kalau kita yakin ingin membeli buku ini, kita langsung bisa check out saja. Dan di menu check out ini kita bisa pilih order type, for delivery atau for pick up, yang langsung diambil. Nah, di delivery address ini adalah alamat si pengguna di mana buku ini akan diantarkan. Di menu pembayaran di sini ada menu cash on delivery atau COD. Oke, selanjutnya bagaimana cara menginput sebuah buku di website kami? Caranya melalui administrator. Berikut ini adalah tampilan menu login dari administrator. Jadi fungsi administrator ini adalah untuk mengelola website penjualan buku tersebut. Di sini saya mencoba untuk login.
Di menu sebelah kiri admin ada dashboard, book list, inventory list, order list, dan sales report. Setelah itu di menu maintenance ada kategori list, subkategori list, dan setting. Di dashboard kita bisa melihat buku-buku apa saja yang terpampang di penjualan buku di website. Fungsi dari menu booklist, di sini kita bisa memasukkan buku apa yang mau dijual. Oke, saya akan contohkan bagaimana kita mengupload sebuah buku di website penjualan buku ini. Pertama kita pilih dulu kategorinya apa, buku apa yang ingin kita jual. Saya coba kita menjual novel. Terus subkategori kita pilih yang sesuai buku tersebut. Kita pilih yang fantasi, baru book titelnya. Kita akan menjual buku ini, The Poppy War. Di sini kita tulis nama penulis dari buku tersebut. Penulisnya R.F. Kuang. R.F. Kuang. Nah, di deskripsi ini kita bisa menulis. Di deskripsi ini kita bisa menulis. Setelah itu kita tambahkan deskripsinya. Kita isi asal-asalan dulu. Nah, statusnya di sini kita aktif. Setelah itu kita pilih gambar dari buku yang akan dijual. Setelah itu kita save. Nah, di sini sudah masuk bukunya The Poppy War. Penulisnya R.F. Kuang. Nah, setelah itu bukunya akan tampil di tampilan website tersebut. Nah, di sini kan belum ada seperti harga. Setelah itu harganya belum ada kan. Jadinya untuk menambahkan harga kita dari inventory list. Saya akan contohkan. Nah, produknya kita pilih The Poppy War. Beginning quantity, berapa banyak stok dari buku tersebut. Misal kita buat 5. Harganya kita buat 50.000. Kita save. Di sini sudah tertampil harganya 50.000, stoknya 5. Sini sudah tertampil harganya 50.000. Setelah itu di order list ini kita bisa melihat siapa-siapa aja yang mengorder buku kita, dari tanggal, klien, total yang dibeli pada bukunya, pembayaran, status, sama actionnya. Setelah itu di menu setting kita bisa mengubah system name,
system sort name, sama about us. About us ini bisa kita ganti dari tampilan website ini. Dan logonya juga bisa kita ganti, sama cover websitenya bisa kita ganti atau kita update. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.